Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan senantiasa berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Vicky Octavian Ardi. Hari ini kakak akan mengajarkan tentang materi akhlak terpuji dan akhlak tercela. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini ya. Tapi kakak mau tanya terlebih dahulu kepada teman-teman nih. Apakah ada yang sudah tahu atau paham apa sih sebenarnya akhlak terpuji dan akhlak tercela itu? Hayo. Gimana? Ada yang sudah tahu? Ya, betul sekali. Nah, kita bahas dari mulai pengertian akhlak terlebih dahulu ya, agar teman-teman nanti lebih mudah memahami materinya. Jadi, akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yakni jamak dari kata hulku, yang artinya perangai, sifat, budi, tabiat, dan adab. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akhlak merupakan suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa, kemudian menjadi kepribadian, dan dari situ kemudian muncul berbagai macam perbuatan dengan secara spontan ataupun mudah, tanpa dibuat-buat dan tanpa menggunakan pemikiran. Nah, akhlak kemudian terbagi menjadi dua, yaitu ada akhlak terpuji atau biasa disebut akhlak mahmudah, dan akhlak tercela yaitu adalah akhlak mazmumah, yang akan kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari akhlak terpuji. Gimana? Apakah ada yang tahu lagi apa itu akhlak terpuji? Jadi, akhlak terpuji itu adalah akhlak yang baik dan memuat semua perbuatan baik yang harus dianut dan dimiliki oleh setiap orang. Maka dari itu, akhlak ini disebut akhlak mahmudah. Nah, dari kata mahmudah itu merupakan bentuk maf'ul dari kata hamidah yang berarti dipuji. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji disebut pula sebagai akhlak al-karimah, atau yang biasa didengar oleh teman-teman biasanya adalah akhlakul karimah, yakni adalah akhlak mulia. Akhlak mahmudah ini pula dimulai dari segala macam bentuk perbuatan, ucapan, dan perasaan seseorang yang bisa menambah iman dan mendatangkan pahala. Akhlak mahmudah juga merupakan akhlak yang mencerminkan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam Al-Quran juga anjuran untuk menerapkan akhlak mahmudah atau akhlak terpuji tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83
yakni yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. Nah, yang artinya janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Nah, pembahasan yang kedua itu adalah akhlak tercela, atau dalam bahasa Arabnya adalah akhlak mazmumah. Akhlak tercela itu maksudnya apa sih, Kak? Nah, jadi akhlak tercela itu merupakan tingkah laku yang dapat merusak keimanan seseorang dan menjatuhkan martabatnya sebagai manusia. Kok bisa, Kak, dikatakan seperti itu? Mengapa? Nah, jadi akhlak tercela itu adalah akhlak yang bertentangan langsung dengan perintah Allah. Maka dari itu, pelakunya atau seseorang yang melakukan perbuatan tercela nantinya akan mendapatkan dosa karena mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dosa tersebut masuk ke dalam dua kategori, ada dosa besar dan juga dosa kecil atau ringan. Untuk itu, teman-teman harus menjauhi perilaku ini karena tidak membawa manfaat bagi teman-teman. Sampailah kita pada pembahasan contoh akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya sih terdapat banyak sekali contohnya, tetapi di sini kakak hanya menjelaskan yang umum saja atau yang sering teman-teman dengar dan ketahui biasanya. Nah, dimulai dari akhlak mahmudah. Yang pertama itu ada sifat ikhlas. Nah, biasanya sifat ikhlas itu diartikan atau sering teman-teman dengar sebagai tulus ataupun murni. Maksudnya gimana sih, Kak? Jadi, ikhlas itu adalah ketika teman-teman melakukan setiap aktivitas. Nah, baik aktivitas yang berhubungan dengan dunia, seperti contohnya menolong orang, maupun aktivitas yang berhubungan dengan akhirat, seperti halnya sholat. Semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pada doa iftitah dalam sholat yang sering kita baca nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Nah, yang kedua ada sifat tawakal. Sifat tawakal itu bisa diartikan oleh teman-teman sebagai sifat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di sini berserah diri bukan berarti teman-teman pasrah tanpa melakukan ikhtiar ataupun usaha. Justru tawakal adalah bentuk kepasrahan diri tanpa menghilangkan nilai usaha. Jadi teman-teman sudah berusaha dan nanti usaha teman-teman diserahkan kepada Allah agar Allah lah yang menentukan hasilnya dari usaha teman-teman sebelumnya. Nah, tawakal juga berfungsi untuk kesungguhan hati dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kemaslahatan serta mencegah kemudaratan baik menyangkut urusan dunia maupun akhirat. Yang ketiga ada sifat syukur. Nah, sifat syukur ini diartikan sebagai rasa berterima kasih teman-teman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat
yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian wujud rasa syukur tersebut teman-teman ungkapkan dengan perkataan, perbuatan, dan hati. Nah, sedangkan lawan dari syukur ialah kufur. Nah, yang keempat ada sifat sabar. Nah, sabar ini dapat diartikan oleh teman-teman sebagai sifat tabah dalam menghadapi segala macam bentuk cobaan, masalah yang menimpa, contohnya seperti terkena musibah kebakaran. Nah, pada sifat sabar memang sangat berat kecuali bagi orang-orang yang memiliki fondasi hati yang kuat. Yang kelima ada sifat zuhud. Nah, apa sih Kak zuhud itu? Jadi, zuhud itu adalah seseorang yang lebih mengutamakan kepentingan akhirat di atas kepentingan dunia. Dan biasanya juga orang-orang yang zuhud adalah orang-orang yang enggan atau tidak mau berurusan dengan kemewahan dunia yang sifatnya sementara. Yang terakhir adalah sifat malu. Loh Kak, kok malu jadi contoh perilaku terpuji? Mengapa kok bisa Kak? Nah, jadi malu di sini diartikan sebagai sifat malu untuk melakukan sebuah keburukan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Gimana cara melihatnya Kak, orang tersebut mempunyai sifat malu atau tidak? Ya, dengan cara melihat orang yang mempunyai malu pastinya tidak hanya dari hati saja, tetapi biasanya juga ditunjukkan dari perkataan dan perbuatannya. Selanjutnya adalah contoh akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari yang pertama, ada sifat marah atau gadab. Nah, marah secara bahasa itu berarti keras atau perbuatan yang kasar dan akan mengakibatkan marah. Biasanya hal ini juga mengenai tentang sikap seseorang karena sering tidak senang terhadap perlakuan orang lain. Sedangkan secara istilah, gadab atau marah adalah sifat tercela yang muncul ketika amarah dalam diri seseorang meningkat karena tidak senang pada perlakuan tidak pantas yang diterimanya. Kak, kalau kita diejek atau direndahi, apakah kita tidak boleh marah? Kan dia sudah menghina kita. Nah, baiklah. Jadi sebagian dari kita memang sih sulit untuk menahan amarah, apalagi ketika sudah memuncak. Nah, maka dari itu kita sebagai orang yang soleh dan solehah lebih baik kita diam dan sabar, meski itu nantinya membuat kita semakin direndahi oleh orang tersebut. Seperti yang sudah kakak jelaskan tadi tentang sabar, bahwa tidak semua orang bisa untuk bersabar, tetapi tidak untuk orang yang memiliki pondasi hati yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia akan senantiasa dapat menahan amarahnya dan selalu bersabar. Anjuran untuk menahan amarah sebagaimana tertuang dalam sabda Rasulullah, yakni la ta'dab walakal jannah. Artinya, janganlah kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, yang kedua adalah sifat sombong. Nah, sombong itu adalah akhlak yang buruk yang nantinya akan membawa pelakunya atau seseorang itu ke dalam neraka. Seperti halnya iblis yang sombong karena tidak mau sujud kepada nabi pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam, dalam rangka menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada sifat dengki atau hasad. Nah, biasanya sifat dengki ini seperti ketika kita tidak senang atau malah membenci seseorang ataupun juga saudara kita yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya sifat ini hanya membenci atau tidak senang saja akan nikmat yang telah diterimanya orang lain dan bukan mengharapkan hilangnya nikmat tersebut.
Biasanya pelaku hasad terjadi disebabkan oleh rasa rendah diri atau biasanya disebut dengan minder. Misalnya nih, ketika teman-teman melihat ada kesempurnaan pada orang lain, kemudian teman-teman merasa rendah diri dan putus asa. Nah, nantinya timbul perasaan dengki atau iri hati kepada orang yang melihatnya. Yang keempat, ada ghibah. Nah, biasanya yang satu ini kakak rasa teman-teman sudah banyak yang tahu atau sering terdengar oleh telinga teman-teman. Ghibah di sini adalah membicarakan keburukan atau aib orang lain. Jadi, maksudnya membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain dengan maksud mencari kesalahan-kesalahannya, baik jasmani, agama, kekayaan, akhlak, ataupun juga bentuk lahiriahnya. Nah, yang terakhir ada suudzon. Nah, kakak rasa yang ini juga teman-teman biasa mendengarnya. Suudzon atau berprasangka buruk adalah anggapan, pendapat, atau sikap buruk terhadap keadaan seseorang. Jadi, anggapan negatif yang belum tentu benar adanya. Dalam Islam, mengajarkan umatnya untuk menjauhi akhlak tercela termasuk suudzon, karena dapat mendatangkan dosa serta menghancurkan hubungan keharmonisan baik kepada kerabat, teman, sahabat, ataupun masyarakat sekitar lainnya. Jadi, teman-teman jangan suka ghibah dan suudzon ya. Apalagi yang perempuan nih, hayo. Biasanya jadi ibu-ibu rempong nih. Kalau yang laki-laki suka ghibah, ganti jadi rok aja celananya. Bercanda ya. Nah, pembahasan selanjutnya adalah hikmah dari berakhlak terpuji. Hikmah yang dapat kita ambil atau dapat kita membiasakan berakhlak terpuji itu terdapat 6 yang kakak rangkum. Nah, yang pertama di sini adalah hatinya akan menjadi tenang. Yang kedua, disukai banyak teman. Kemudian yang ketiga, bisa menjadi teladan untuk teman yang lainnya atau dapat dijadikan contoh. Nah, yang keempat, tidak merugikan orang lain. Kemudian yang kelima, membuat kita selalu berpikir positif. Yang terakhir, mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut pembahasan terakhir, yaitu adalah cara menghindari akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Yang pertama yakni ada meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kak bisa dengan cara itu? Ya karena tujuan kita hidup dalam Islam adalah untuk beribadah kepada Allah. Manusia kan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Nah, untuk itu kita harus meningkatkan ibadah kita agar dapat menjadi pribadi yang baik dan islami, dan juga menghindari semua perilaku tercela tersebut. Yang kedua adalah dengan cara selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak, selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gimana sih maksudnya? Jadi, selalu bersyukur yang dimaksud seperti teman-teman merasa tercukupi atau teman-teman bersyukur telah diberikan seperti halnya rezeki yang melimpah, kemudian anggota tubuh yang lengkap. Banyak loh di luar sana terdapat orang-orang yang memiliki kekurangan, tetapi mereka tetap bersyukur dan menerima atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena dalam hidup kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa datang dalam bentuk apa saja. Nah, untuk orang yang mempunyai perilaku tercela tidak bisa merasakan kenikmatan yang diberikan kepadanya dan pasti selalu saja merasa kurang dan berpikir bahwa Allah itu tidak adil. Maka dari itu, teman-teman biasakan untuk mengucap syukur atas segala kejadian baik yang kita alami, sekecil apapun itu.
Bersyukur adalah cara merubah diri menjadi lebih baik dan terhindar dari perilaku yang tercela. Nah, yang ketiga adalah dengan cara menjaga tali silaturahmi. Mengapa kok bisa Kak menghilangkan perilaku tercela dengan menjalin tali silaturahmi yang baik dengan sesama muslim? Nah, jadi Kakak jelaskan, jika kita memiliki silaturahmi yang terjalin baik, tentunya kan tidak akan mudah bagi kita untuk merasa iri dengki, kemudian bersikap egois, bergunjing, dan emosional, bahkan mengadu domba. Nah, maka dari itu, jika memiliki hubungan baik dengan orang lain dalam pergaulan, hal itu dapat menjadi cara menjaga kesehatan hati agar tidak dikotori perasaan yang buruk. Nah, yang keempat, dengan cara introspeksi diri. Nah, teman-teman, jadi kita dianjurkan untuk sering merenungi diri sendiri. Bukan maksudnya di sini merenungi atau meratapi kerasnya hidup ya. Nah, maksudnya di sini merenungi diri sendiri itu apakah telah melakukan perbuatan buruk seperti memiliki sifat tercela. Jika nanti ternyata beberapa perilaku kita masih menunjukkan sifat tercela, maka kita dapat memulai cara merubah kepribadian agar menjauhi hal-hal tercela tersebut. Kenapa kok bisa gitu Kak? Ya karena perubahan itu lebih baik dimulai dari diri sendiri, dan barulah ketika kita sudah dirasa baik, kemudian kita mengajarkannya kepada orang lain. Yang kelima dan yang terakhir dalam pembahasan ini adalah dengan cara menghindari berkata buruk. Yang terakhir ini biasanya banyak kita jumpai ya teman-teman. Jadi sebaiknya jika mulut tidak bisa berkata baik, maka hal yang terbaik yang bisa dilakukan adalah diam. Kenapa kita harus seperti itu? Ya sebab perkataan yang buruk nantinya akan mengarah kepada perilaku tercela. Nah, sebaiknya bila hati sedang resah karena tidak bisa bermain game akibat dimarahi oleh orang tua, atau karena disakiti oleh orang lain atau ada masalah, maka cara menenangkan hati dan pikiran agar tidak mengeluarkan perkataan buruk adalah dengan cara bersikap sabar seperti yang sudah Kakak jelaskan sebelumnya. Baiklah, karena pembahasan kita pada hari ini sudah selesai, sebelum kita mengakhiri, Kakak ingin dong mengetes atau memberi pertanyaan kepada teman-teman. Apakah tadi menyimak dengan baik atau tidak semua materi yang dijelaskan oleh Kakak. Tetapi sebelumnya Kakak meminta dong kepada teman-teman untuk membagi menjadi beberapa kelompok yang anggota kelompoknya masing-masing terdiri dari 3 orang atau 3 anak saja. Teman-teman saja yang membaginya agar teman-teman lebih mengetahui atau lebih paham tentang siapa-siapanya yang teman-teman ingin menjadi anggota kelompoknya. Ya, jika sudah akan Kakak bacakan pertanyaan yang pertama. Soal yang pertama adalah jelaskan tentang pengertian akhlak terpuji dan nama lain dari akhlak terpuji. Yang kedua adalah berikan contoh akhlak terpuji. Yang ketiga adalah bagaimana hikmah yang kita dapat jika kita membiasakan diri berakhlak terpuji, dan bagaimana cara kita menghindari dari akhlak tercela. Bagaimana teman-teman? Sudah bisa ya? Kakak beri waktu untuk pengumpulannya ketika teman-teman sudah menyelesaikan saja, atau bisa juga pada pertemuan berikutnya. Kita beri aplaus atau tepuk tangan kepada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan Kakak di awal pembahasan tadi. Yeay!
Nah, jadi selanjutnya rangkuman dari pembelajaran kita yang sudah dibahas pada hari ini, akhlak itu berasal dari bahasa Arab, jamak dari kata khulqu yang artinya perangai ataupun sifat. Nah, kemudian akhlak itu menjadi dua, yakni akhlak terpuji, mahmudah, dan akhlak tercela, yakni adalah akhlak mazmumah. Mahmudah itu sendiri merupakan bentuk maf'ul dari kata hamidah yang berarti dipuji. Nah, akhlak mahmudah atau akhlak terpuji pula disebut sebagai akhlak al-karimah atau akhlakul karimah, yakni akhlak mulia. Nah, sedangkan yang kedua adalah akhlak tercela yang dalam bahasa Arabnya adalah akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah ini biasanya adalah merupakan tingkah laku yang dapat merusak keimanan seseorang dan menjatuhkan martabatnya sebagai manusia, dan akhirnya seseorang tersebut yang melakukan perbuatan tercela mendapatkan dosa karena mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada contoh akhlak mahmudah dan mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini contoh akhlak mahmudahnya ada seperti sifat ikhlas, kemudian ada tawakal atau berserah diri, kemudian syukur, kemudian ada sabar, zuhud, dan juga ada malu. Nah, yang kedua adalah contoh akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini dimulai dari sifat marah ataupun gadap, kemudian sifat sombong, kemudian ada sifat dengki atau hasad, dan kemudian ada sifat ghibah, kemudian yang terakhir ada sifat suudzon. Selanjutnya ada hikmah dari berakhlak terpuji. Di sini terdapat 6 hikmah. Yang pertama, hati akan menjadi tenang, kemudian disukai banyak teman, bisa menjadi teladan untuk teman yang lainnya atau dapat dijadikan contoh. Kemudian yang keempat, tidak merugikan orang lain. Yang kelima, membuat kita selalu berpikir positif. Dan yang terakhir, mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun juga cara menghindari dari akhlak mazmumah. Di sini yang pertama adalah dengan cara meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjaga tali silaturahmi. Yang keempat adalah dengan cara introspeksi diri, dan yang kelima atau yang terakhir adalah dengan menghindari berkata buruk. Nah, karena pembelajaran hari ini kita sudah selesai, sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa, yakni doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran dengan kakak hari ini tentang akhlak tercela dan akhlak terpuji dan akhlak tercela. Kakak memohon maaf apabila ada penyampaian sebuah materi yang kurang dapat dipahami dengan teman-teman. Kakak memohon maaf. Kurang lebihnya kakak akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.